Bab 3602. Giok dan bola tulang. Setelah iblis darah mengejarnya, ada cukup ruang untuk menggunakan tinju dan kakinya, dan dia menggunakan cambuk iblis di tangannya seperti ular spiritual besar dan mencambuknya ke arah tubuhnya. Dengan suara nyaring, cambuk iblis menamparkan pinggang iblis darah pola putih. Tapi kali ini, iblis darah pola putih itu tidak langsung ditebas menjadi dua seperti yang sebelumnya, melainkan berteriak dan menusuk Erikin dengan cakarnya dengan sangat marah. Benar saja, tidak hanya penampilannya yang berubah, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Tanpa membiarkan Paman Yuan dan yang lainnya membuang reiki mereka, sosok Erikin bergerak dan kemudian api kembali memenuhi tubuhnya. Api ditambah cambuk iblis adalah semua hal yang menahan kejahatan. Dengan kedua arah yang salah berdekatan, bahkan jika iblis darah pola putih lebih kuat, itu bukan lawan Erikin dan dengan cepat menghilang sebagai kabut darah. Hei, apa ini? Bedanya lagi kali ini adalah setelah iblis darah pola putih itu meledak, sebuah bola tulang putih muncul di tempat di mana tubuh itu menghilang. Paman Yuan memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan segera meraih bola tulang itu dan melihatnya dengan cermat. Benda ini terlihat seperti tulang. Paman Yuan meremasnya dengan tangannya. Bola tulang ini seukuran ibu jari dan teksturnya mirip dengan tulang putih kultivator. Permukaannya berkilau tapi tidak ada reiki sedikit pun. Dikatakan bahwa iblis darah atau vampir darah di sini adalah para kultivator yang meninggal di panggung berdarah atau dibunuh oleh aliansi darah dan diubah di tempat aneh ini. Mungkinkah bola tulang ini adalah inti dari tulang para kultivator yang dimurnikan? Pikir Paman Yuan. Tapi kenapa benda ini muncul di tubuh para iblis darah pola putih ini? Erikin, mengapa kamu tidak mempelajarinya? Paman Yuan melihat bola tulang, berpikir bahwa dia telah berada di Pulau Darah untuk waktu yang lama dan dapat melihat beberapa petunjuk. Ternyata tidak ada yang istimewa, jadi dia berencana menyerahkannya kepada Erikin. Dan Erikin juga sedikit tertarik dengan ini dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tetapi dalam proses perpindahannya, bola tulang tiba-tiba bergetar sedikit. Ekspresi Erikin tiba-tiba berubah dan dia sangat menyadari bahwa ketika bola tulang terbang, Giok Baoshan di tubuhnya benar-benar bergerak bersamanya. Apakah ada alasan di antara keduanya? Karena dia ingin mempelajarinya, dia hanya mengulurkan tangannya dan menyatukan Giok Baoshan dan bola tulang. Dan kemudian, pemandangan aneh terjadi. Bola tulang itu ternyata meleleh dan berangsur-angsur menyatu menjadi Giok Baoshan. Benda ini benar-benar menyatu dengan giokmu, harta seperti apa giokmu itu? Melihat bola tulang menghilang, Paman Yuan, Cindy dan yang lainnya membelalakkan matanya, jelas terkejut. Dibandingkan dengan Erikin yang telah melihat perpaduan Giok Baoshan sebelumnya, mereka belum pernah melihat perpaduan giok dan bola tulang. Namun, benda ini ditelan oleh giokmu. Apakah ada perubahan? Ketika Paman Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Erikin juga mengamati gioknya. Ketika dua keping batu giok dilebur sebelumnya, mereka juga meleleh dan menyatu, yang tidak jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Tapi kali ini tidak ada yang berubah pada giok. Apakah bola tulangnya terlalu kecil, atau ada alasan lain? Erikin semakin merasa bahwa ada semacam rahasia antara Giok Baoshan dan Pulau Darah, tetapi dia masih tidak dapat menemukan hubungan antara keduanya. Jika itu berubah, kita harus mencobanya sebelum mengetahuinya. Paman Yuan, Cindy, cobalah untuk menjauh dariku lagi kali ini. Erikin memandang beberapa orang dan berkata, "Baiklah." Paman Yuan juga langsung mengerti,
beberapa orang menyebar, terbang sedikit demi sedikit ke arah sekitarnya. Satu-satunya kegunaan giok baoshan yang diteliti Eric Kin sebelumnya adalah untuk menahan pemadatan rantai darah dalam rentang tertentu. Setelah melahap bola tulang, mulai dari arah ini jelas yang paling mudah untuk mendeteksi perubahannya atau tidak. Segera, mereka berempat terbang ke posisi batas dan sedikit lebih jauh, beberapa cahaya merah tiba-tiba menyala. Sepertinya tidak berubah, kata Cindy. Tidak, itu sedikit, itu hanya sangat sedikit, hanya sekitar satu tubuh. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Karena berdiri di tengah sendirian, dia dapat melihat lebih banyak dari yang lainnya. Bukannya tidak ada sama sekali, hanya saja sangat kecil. Perubahan ini tampaknya agak kecil. Keempatnya terbang kembali dan Paman Zhu berkata dengan sedih. Tidak, jika kamu membunuh semua iblis darah pola putih ini, pasti akan menjadi jauh lebih besar, kata Paman Yuan. Tapi ketika dia selesai, dia tersenyum lagi. Tapi iblis darah pola putih tidak mudah untuk dihadapi. Jika kita membunuh mereka semua, itu akan membuang waktu. Waktu Tuan Qin mungkin tidak cukup. Namun, ini adalah penemuan yang bagus, terutama untuk membuktikan bahwa batu giok Tuan Qin terkait erat dengan Pulau Darah. Cindy dan lainnya juga mengangguk setuju. Intinya, mari kita pergi ke tepi ruang untuk melihat dan kita akan membicarakan tentang iblis darah ini nanti. Eric Kin mencubit batu giok, meskipun efek dari bola tulang ini rata-rata, tetapi selalu merupakan kejutan yang menyenangkan dan karena bola tulang dalam darah iblis dapat dipadatkan, mungkin hubungan antara batu giok dan tempat ini tidak hanya satu ini saja. Di waktu berikutnya, ketika beberapa orang bergerak maju, mereka juga melambat, sambil mengamati dan menguji batas kewaspadaan para iblis darah pola putih ini. Perbedaan terbesar antara iblis darah pola putih dan iblis darah biasa adalah bahwa mereka ada secara independen dan masing-masing iblis darah menempati area yang tampaknya tidak saling mengganggu atau membantu. Ketika Eric Kin membunuh satu iblis darah pola putih sebelumnya, para iblis darah lainnya tetap tidak bergerak dan tidak berniat datang untuk membantu, yang dapat membuktikan kesimpulan ini. Setelah mencoba beberapa kali, Eric Kin mungkin telah menemukan batas jangkauan untuk membangkitkan setiap iblis darah pola putih. Ini mudah ditangani, bahkan lebih mudah daripada berurusan dengan iblis darah biasa sebelumnya. Selama tetap pada batas jangkauan yang bisa dirasakan oleh para iblis darah ini, kita tidak akan membuat mereka marah. Jika benar-benar tidak dapat melarikan diri, maka bunuhlah secara langsung. Tetapi karena pergerakan iblis darah pola putih yang tersebar, tidak banyak kasus di mana mereka harus melakukannya. Saat mereka terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, beberapa orang secara bertahap merasakan perasaan yang aneh. Tuan Qin, Paman Yuan, mengapa aku merasakan penolakan terhadap ruang di sekitarnya? Apakah ini normal? Cindy tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil merasakan hal di sekitarnya. Normal, ini adalah perasaan dikucilkan dari dunia luar karena dunia nyata belum terbentuk setelah para master besar menciptakan ruang. Ini juga menunjukkan bahwa kita benar-benar terbang ke tepi Pulau Darah, kata Paman Yuan. Jika kita bisa pergi dari sini langsung dari tepi langit, maka kita bisa keluar dari kesulitan ini. Pria paruh baya itu tiba-tiba bersemangat. Cindy dan Paman Zhu juga menunjukkan harapan mereka. Berhentilah bermimpi, kalian akan berpikir begitu, karena kalian tidak mengerti perbedaan antara dunia kecil dan ruang normal. Paman Yuan tidak menunggu mereka bertiga membayangkan hal indah itu dan segera memecahkan keindahan itu. Jika ingin pergi secara langsung, kemungkinan ini sangat kecil.
Karena ada penghalang di tepi ruang dan kekosongan di dunia nyata, jika rusak, itu pasti akan membuat dunia luar tersadar. Saat itu, sebelum kita keluar, kita akan dihancurkan oleh orang-orang aliansi berdarah di luar dan kita akan dikepung, kata Paman Yuan. Mengapa ini bisa terjadi? Tidak bisakah ruang yang diciptakan oleh kekuatan besar terhubung ke dunia luar? Paman Su bertanya. Kenapa kalian tidak mengerti? Ini perbedaan antara penghalang ruang. Bersambung.